Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, mengalir bersama Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, mengalir pulihkanku, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering, tiada berair. Kami rindu ya Tuhan, akan jamahan-Mu, akan aliran. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, oh, pulihkanku, mengalir
membasuh setiap hati jiwa kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau tinggal dalam pribadi Allah Roh Kudus dan berkarya dalam diri kami. Teguhkan oleh firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 24-26, perikop yang sama, kembalinya roh jahat. Saya akan mengurai dalam sudut pandang yang berbeda dari hari kemarin. Untuk itu saya baca sekali lagi Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saya menyoroti ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, saya baca. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi menurut ayat 26 ini, orang yang sudah bertobat masih bisa dikuasai oleh roh jahat, bahkan keadaannya jauh lebih buruk daripada sebelum dia bertobat. Di hari yang lalu saya menjelaskan ini bisa terjadi karena orang itu hanya bertobat, berhenti dari dosanya, membersihkan diri dari dosa-dosanya yang lama, tetapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia tidak menerima pembasuhan darah Kristus. Tetapi pagi hari ini saya menyoroti dari sudut yang lain. Ya, ayat 26 ini dikatakan iblis itu sebagai roh. Maka hal ini juga berbicara Allah juga sebagai roh, Roh Kudus. Mengapa orang yang sudah bertobat bisa dikuasai oleh roh jahat kembali? Karena walaupun dia sudah bertobat, dia tidak izinkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Sehingga hidupnya itu menjadi kosong. Maka roh jahat itu kembali lagi membawa teman-temannya, 7 roh yang lain, dan membuat keadaannya jauh lebih buruk. Untuk Roh Kudus ada dalam diri kita, menguasai hidup kita, itu kita perlu memintanya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam doa. Ingat, di Lukas pasal 11 sebelumnya ayat 13 ketika Yesus mengajar hal berdoa, ya di ayat 13 dikatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Di ayat 9 sebelumnya menjelaskan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ya, minta apa? Cari apa? Mengetok pintu apa? Yaitu meminta, mencari Roh Kudus untuk mendiami hati kita, mendiami hidup kita, dan menguasainya dan berkarya. Bila Roh Kudus kita minta untuk mendiami hidup kita, maka dia akan berkarya, ya, sebagaimana dalam Titus 3 ayat 5 sampai 8, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang kita izinkan menguasai diri kita, dia akan mengerjakan pembaruan yang terus-menerus. Saya bacakan ya, ayat 5
Titus pasal 3, pada waktu itu dia, Yesus, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, pertobatan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pertobatan disertai dengan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, tinggal. Ya, Dia mengerjakan pembaharuan terus-menerus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Keselamatan kita terjamin, karena Roh Kudus terus berkarya, mengadakan pembaharuan demi pembaharuan. Ayat 8, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi seharusnya seorang yang sudah bertobat itu perbuatannya berubah. Dulu perbuatan jahat menjadi perbuatan baik. Ya. Tetapi dari konteks ayat Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26, ternyata ada orang yang sudah bertobat, hidupnya tidak berubah, malah lebih parah, karena dia diikat kembali oleh kuasa roh jahat, karena dia tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai dirinya dan berkarya. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi pertanyaannya, apakah sikap hidup, tingkah laku, cara berpikir kita sudah berubah menjadi lebih baik, melakukan pekerjaan baik yang berguna bagi sesama dan memuliakan Tuhan? Kalau kita mengaku sudah bertobat, mungkin aktif ke gereja, tapi masih ada suka pikiran jahat, iri hati, dengki, tidak suka orang berhasil, lebih suka orang susah, maka itu dipertanyakan. Bukankah sering kita melihat, bukan di mana-mana, di gereja sekalipun, orang bisa lebih jahat dari orang-orang di luar gereja. Jadi satu perenungan bagi kita. Seharusnya sebagai orang yang sudah bertobat, hidup kita menjadi lebih baik. Pikiran, hati, perasaan, bahkan sikap dan tingkah laku kita menjadi lebih baik. Karena kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkarya terus, mengubah karakter, sikap, tingkah laku, sampai kepada pernyataan hidup, gaya hidup, lifestyle yang berubah. Gaya hidup yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Segala yang dari Tuhan adalah kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Itu semua anugerah-Mu. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Bapa, bimbinglah kami. Allah Roh Kudus yang diam dalam diri kami, kuasailah hidup kami, tuntun kami menggenapi setiap kebenaran firman-Mu ini. Berkaryalah Allah Roh Kudus, berbuahlah dalam diri kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pimpinlah kami berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, berkarya melalui usaha pekerjaan kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini sebab itu hari ini kami berdoa bagi usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan, supaya setiap umat-Mu berkecukupan, bahkan berkelimpahan, sebagaimana janji-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami, sehingga apa yang kami usahakan menjadi berhasil. Dan itu semua kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan lagi,
dan memuliakan nama Tuhan dengan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa setiap anak-anak Tuhan diberkati dan hidup memuliakan nama-Mu. Menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi kebaikan bagi dunia ini. Berkatilah yang membuka tokonya hari ini. Berkatilah yang membuka bengkelnya, yang membuka showroomnya, Tuhan berkati. Yang membuka rumah makannya, Tuhan berkati. Berkatilah yang juga bekerja sebagai aparatur sipil negara, bekerja mengabdi dengan penuh tanggung jawab kepada negara, mengerjakan yang terbaik. Juga bekerja di kantor-kantor, di bank-bank, kantor swasta, dimanapun juga berada Tuhan mereka. Berkati pekerjaannya sehingga menjadi berkat. Berkati yang berdagang, baik secara online maupun langsung, yang juga di pasar-pasar berdagang, atau juga membuat usaha di rumah dengan kerajinan-kerajinan, membuat kue-kue atau baju. Tuhan Engkau berkati, sehingga apa yang mereka usahakan semua boleh ada hasil yang dituai. Berkati juga jemaat Tuhan secara khusus yang Engkau beri tanggung jawab lebih, mengelola perusahaan, mengelola pabrik makanan, mengelola koperasi, juga sebagai kontraktor. Tuhan berkati. Apapun pekerjaan dan usaha pekerjaan dari umat-Mu, Tuhan berkati rahmat-Mu. Dan dari berkat yang Kau limpahkan, mereka memuliakan Tuhan dengan persembahannya yang terbaik. Demikian Tuhan, doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.